Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada Bapak Kiai Haji Dr. Amrullah Amri MA. Terima kasih Bapak Kiai telah menyempatkan memberikan waktunya kepada kami untuk bisa silaturahim dengan jamaah yang ada di Nusa Tamalandra Indah. Terima kasih banyak Bapak Ustaz. Bapak Ibu yang saya hormati, telah banyak acara yang kita lalui tadi. Untuk saat ini kita memasuki acara inti, yakni perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Kiai Haji Dr. Amrullah Amri MA untuk memberikan tausiah sekaligus nantinya bisa menutup dengan doa. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Seluruh pejabat yang hadir sivil dan non sivil yang saya hormati, tokoh masyarakat dan pemuka agama, imam masjid, pengurus masjid, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu tanpa kecuali, semuanya saya hormati, saya muliakan. Setiap tahun kita memperingati kelahirannya Rasulullah. Tidak pernah kita memperingati wafatnya Rasul. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa tidak diperingati wafatnya? Ya, diundang ceramah peringatan Maulid mulai tanggal 1 Rabiul Awal. Hari ini 12 Rabiul Awal, berarti 12 hari. Tadi siang saya masih ceramah di Kaltim, Kalimantan Timur. Terus saya mendarat lalu ke tempat ini. Semua peringatan lahirnya Rasul, tidak ada tema peringatan wafatnya. Kenapa tidak diperingati wafatnya? Jawabnya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan tidak wafat. Maka tidak perlu diperingati wafatnya. Sahabat samanna dina mate, seakan-akan tidak wafat. Dibuktikan kalau ibu berangkat ke Madinah ziarah ke Rasul, tidak ada satupun orang di dunia ini yang berkata Assalamualaikum ya ahlal kubur, padahal di depannya kubur, Pak. Pada cengi batema pahang. Semua orang berkata Assalamu alaika ya Rasulullah, Assalamu alaika ya Nabi Allah, Assalamu alaika ya Habiballah wa rahmatullahi wa barakatuh. Menurut ilmu bahasa Arab, kalau ada dosen bahasa Arab yang hadir, Assalamu alaika itu kanya namanya dhamir mukhatab, lawan bicara ada di depannya. Maka assalamu alaika ya Rasulullah, bukan assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa assalamu alaika?
Karena ada di depannya. Kenapa tidak nampak? Karena alamnya alam rahasia. Tapi terkadang orang itu menangis, Pak. Berdiri bulunya, deg-degan perasaannya, namiti niwamatanna. Kalau dia nangis jangan ditanya, kenapa kau nangis? Pasti dia tidak bisa jawab. Kenapa tidak bisa dia jawab? Karena alamnya rahasia. Maka bahasa yang bisa dipakai adalah bahasa rahasia. Kalau dia terangkan alasannya, bukan lagi rahasia namanya. Sudah 2 alasannya. Yang ketiga, Pak, alasannya tidak perlu diperingati wafatnya karena seakan-akan tidak wafat. Umumnya orang menitip salam. Kapan kau berangkat ke Mekah? Lusa. Ingat, sampaikan salamku ke Rasulullah. Tidak ada orang yang secara kubur, Pak. Mau kemana secara kubur? Paleturang aselekuk konenemu. Degaga. Tidak ada, Pak. Yang keempat alasannya. Hadis yang mengungkapkan man shalla alayya, siapa yang berselawat kepadaku, raddallahu ruhi fi jasadi, Allah mengembalikan rohku di jasadku. Berarti kalau kembali rohnya, Pak, berarti hidup. Dan orang yang berselawat itu tidak pernah berhenti. Saya tidak berselawat, Bapak yang berselawat. Ini berselawat, ini berselawat. Semua orang berselawat. Kalau begitu Rasul tidak mati-mati. Rasul tidak wafat. Sehingga tidak perlu ada peringatan wafatnya Rasulullah. Saya rasa sudah jelas satu masalah. Yang kedua, iksiru min sholati alayya, perbanyaklah membaca salawat kepadaku. Fa inna sholatakum alayya magfiratul lidzunubikum, karena sesungguhnya bacaan salawatmu yang banyak kepadaku meruntuhkan dosa-dosamu. Perbanyak. Berapa banyaknya? Menurut para mufassirin, kata-kata iksiru perbanyak nanti dikatakan banyak kalau jumlahnya 300 ke atas. Maka pertanyaannya adalah genekmu garo telu ratu salawat tak rilalena sesuai ni. Adakah cukup salawatnya 300 dalam sehari semalam? Kalau cukup berarti sudah banyak salawatnya. Tapi kalau tidak berarti perlu ditambah karena masih sedikit. Bertanyalah sahabat, bertanya, ya Rasul, saya berselawat kepadamu seperti apa? Pekogar salawatku seperti apa salawatku? Qala, berkata Rasul, fakul, engkau baca Allahumma sholli ala Muhammad. Ini hadis sahih Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah, semua dalam kalimat hadis yang sahih Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada kata sayyid. Terus kenapa Amirul Amri tadi membuka Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Mudah-mudahan paham. Saya di WA sama panitia, Tabe Ustadz, nama lengkap. Maka saya balas Amirullah Amri. Pura nih. Ternyata sampai di sini saya lihat doktor. Pada dekku pawangiro doktor. Itu. Rasul ditanya, seperti apa selawatku Rasul? Kata Rasul, kau baca Allahumma salli ala Muhammad. Rasul tidak berkata kau baca Allahumma salli ala Sayyid Muhammad. Nah, saya ditanya sama panitia, nama lengkapnya Ustadz. Saya balas Amirullah Amri. Pura nih. Sampai di sini saya lihat doktor. Maganiro. Nah tulis sisi KH. Masuknya Kiai Haji. Dia gak sama Koropa Wangi, Pak. Dia tulis lagi MA. Tapi kok di Pasilolo ditanya panitianya, kenapa kau tulis doktor? Mungkin dia jawab, karena Amirullah Amri selesai S3. Dan titel doktor itu pengukuhan alma mater. Doktor. Maka dia tulis doktor. Kata-kata sayyid pengukuhan dari Allah.
Allah berfirman dalam hadis kursi, Muhammad Sayyidul Bashar, Sayyidul Bashar, Sayyid, penghulunya al-bashar, manusia. Siapa yang bilang? Allah. Pengelatala pawi Sayyid. Sayyid itu Pak bermakna andi, opu, petah, karahing, daeng, puang, raden, kanjeng, agapi, tor, profesor, idola, junjungan, itu semua bermakna Sayyid. Kenapa tidak mau panggil andi na andi memang nih? Kenapa tidak mau panggil opu na memang dia opu? Angapa tidak kio kikarai na karya memang nih? Kenapa tidak dipanggil sultan, dia memang sultan? Seperti itu. Terus kenapa Rasul berkata panggil saja sebut namaku Muhammad? Karena salah satu sifatnya dia pemalu dan merasa rendah hati. Tahu mapakatuna ale. Tidak sama umatnya sebagian. Kalau diundang acara pernikahan gara-gara titi tapi tidak ditulis sahanya, dia bilang bukan undanganku ini. Karena saya sudah wisuda di Padang Arafah, haji. Coba tuh, bila patusi salah masih. Jadi yang membaca Allahumma shalli ala Muhammad mengamalkan hadis. Yang membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad mengamalkan perkataan Allah. Jadi pekogan iro yang baca Allahumma shalli ala Muhammad itulah betul. Yang baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad itulah yang benar. Jadi ada betul ada benar. Yang salah ialah kutu yang tidak berselawat. Bahkan dalam hadis diungkapkan al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang kikir itu adalah orang yang mendengarkan namaku disebut lalu dia tidak berselawat kepada aku. Tuh. Sudah dua nih masalah selesai, Pak. Kenapa tidak diperingati wafatnya? Sudah ngerti? Apa bedanya Allahumma shalli ala Muhammad dengan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad? Juga sudah jelas. Yang ketiga, biar salah saya urut. Yang ketiga, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia, dilahirkan oleh manusia, tapi derajatnya beda dengan kita. Beda. Jangan coba menyamakan dirinya dengan Rasulullah Muhammad dengan kesamaan totalitas. Jangan. Dia bilang Muhammad manusia biasa sama dengan kita. Pada cengi yang sama yang mana? Dia bilang ada ayat bilang, yang mana ayatnya? Coba buka. Coba buka. Tafsir dasar namanya tafsir Jalalain. Buka tafsir Jalalain. Coba lihat itu. Kul, apa artinya? Katakan. Innama ana, sesungguhnya saya. Basyarun, manusia. Makomir dia kurangi. Katakan sesungguhnya saya manusia. Kenapa ditambah-tambah lagi? Manusia biasa sama dengan kita. Weh, ega pa lebih na tuh. Kayak bahasa Arab naro. Tuh. Masa sih terlalu berani menyamakan dirinya dengan Rasulullah? Astagfirullah. Coba baca kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Di kitab itulah yang dibicarakan mulai bangun tidur Rasulullah sampai tidur lagi, termasuk modelnya, karakternya di situ dibicarakan. Rasulullah SAW kulitnya tidak pernah nyamuk lalat bertengker di kulit Rasulullah. Magi pada kiro. Nah ini mau sebuah ingetan tamak itu kacoa ku masalah-salah. Yang kedua, Rasulullah kalau keringat wangi, harum. Pada kiro. Nakate super kaci.
Rasulullah SAW kalau tidur terus keringatan. Kadang bangun istrinya mengambil kapas, lalu dia kasih meresap ke keringat Rasul. Di suatu saat Rasul terbangun. Kata Rasul, oi, apa yang nu gawukan? Apa yang engkau lakukan? Kata istrinya, saya hanya menyayangkan. Sayang sekali kalau keringatnya Rasulullah bercucuran begitu saja. Maka ambil kapas, aku kasih meresap, aku celupkan di air, aku minumkan anak-anak, biar anak-anak pada dapat berkah. Magi, pada kiro sama suaminya ibu. Kalau ada yang berkata sama dengan saya, praktekkan nanti malam kalau tidur. Begitu suaminya keringatan, ibu bangun ngambil kapas, kasih meresap di keringatnya. Utamanya di situ. Dia wana lepak, nah. Baru celupkan di air, minumkan anak-anak, insya Allah mencret anak-anak. Ya. Rasulullah SAW darahnya dia berbekam. Keluarkan darah dari kepalanya. Lalu dia panggil sahabat, sini. Darahku kau simpan di tempat yang tidak ada manusia yang lihat dan tidak ada burung yang mengintai. Sampai di luar dia bilang, kalau aku taruh di sini khawatir ada manusia yang lihat. Kalau saya simpan di sana khawatir ada burung yang mengintai. Nah inusisengi dia minum. Kata Rasul, di mana kau simpan? Dia bilang di tempat yang tidak ada manusia yang lihat dan tidak ada burung yang mengintai. Di mana? Kegaro, sengkak kohe. Kau minum ya? Kata Rasul, kalau darahku dan darahmu telah bercampur, haram apinya neraka menyentuh tubuhmu. Magi, pada kiro. Ya Allah ya Rabb. Selembar rambutnya Rasulullah SAW sampai kepada Ahmad bin Hanbal, salah seorang ulama mazhab. Langsung dia jahit di lengan bajunya, dia jadikan azimat. Waktunya saya baca, saya ngomong sama guru saya, tabe puang. Ada hadis, man 'allaka tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantung azimat, maka dia musyrik. Kata guru saya, kayak maca ikut Ahmad bin Hanbal. Ini Ahmad bin Hanbal yang jadikan zimat rambutnya Rasul. Maca kok kira-kira Ahmad bin Hanbal. Tidak mungkin Ahmad bin Hanbal mau musyrik. Olehnya itu membutuhkan kajian dengan hadis azimat yang bagaimana yang dimaksud lalu orang musyrik. Dia yang mana sih mak musyrik? Dengan rambutnya Rasulullah SAW. Di suatu saat Ahmad bin Hanbal ditangkap, dipenjara. Sementara dia pingsan, disuluh api, mau dibakar. Tapi aneh bin ajaib. Setiap disuluh api, padam api itu. Dan korek tidak bisa menyala. Ketika sadar, ditanya sama muridnya, guru, dari tadi guru dibakar. Tapi setiap disuluh padam api. Kenapa? Kata Ahmad bin Hanbal, mustahil aku kebakaran karena ada selembar rambutnya Rasul di lengan bajuku. Rasulullah anti api, maka tidak mungkin aku bisa kebakaran. Coba tuh Pak. Nah, kita ini di mana mau didapatkan yang seperti itu? Tidak mungkin. Ada sahabat pernah diusap-usap kepalanya oleh Rasul. Begitu sudah diusap-usap kepalanya, tidak pernah dia cukur rambutnya sampai dipanjang. Ditanya, magi nademu cukur wiluamu? Dia bilang ini pernah disentuh oleh Rasul. Kalau saya cukur, khawatir yang pernah disentuh Rasul bisa terbuang. Maka biarlah rambutku panjang. Kukunya Rasulullah, umatnya dapat, dia simpan. Lalu dia berpesan, koto lusa kalau aku meninggal, kukunya Rasulullah yang saya simpan masukkan dalam lipatan kain kafanku. Apa musting kabaraka kor. Masya Allah.
Allahu Akbar. Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah, dia bilang sama anaknya, "Oh nak Fatimah, sampaikan abahmu karena aku malu. Paleturang ya abahmu apa masiri ka iya, aku malu." "Apa itu Ummi?" "Nanti kalau aku meninggal nak, itu surbangnya abahmu yang sering dipakai. Mintakan aku supaya tubuhku ini salah satu pembungkusnya adalah surbannya Rasulullah." Ya roriaseng tabarruk, keberkahan, bukan bid'ah kamase, bukan. Karena sekarang orang sedikit-sedikit bid'ah, musyrik, neraka, pelan-pelan sako. Mana sangi neraka mani? Surga mana ngiye? Ada orang pidato, tidak ada orang betul Pak, karena neraka mana? Yasinan malam Jumat, neraka. Kenapa terlalu kejam Allah? Main domino lagi malam minggu belum tentu neraka Pak. Masa baca Yasin neraka? Astagfirullah. Sampai mauludan ada yang haramkan ini Pak. Bukan hanya telurnya, memang memperingati maulid karena Rasul tidak pernah lakukan katanya. Tidak mau memperingati kelahiran Rasul, tapi anaknya ulang tahun. Alma maternya disnatalis. Apa artinya disnatalis? Aneh, ulang tahun. Ulang tahunnya Rasul dia tidak mau lakukan. Tapi dia ulang tahun anaknya. Alma maternya dia disnatalis. Aneh, lucu bin ajaib. Lalu dia berkomentar lagi. Bukan persoalan peringatan ulang tahunnya dengan bentuk ceramah. Terus apanya yang engkau kritisi? Dia bilang telurnya, kenapa ada telur? Karena orang mau makan telur. Cocok nih kira-kira? Kenapa telur ditusuk di pohon pisang? Karena kalau semangka terlalu besar. Magai. Cocok nih. Aneh kan? Ini terus mau dipersoalkan. Bilang, masalahnya adalah adakah ayat hadisnya yang menyuruh bawa telur? Nah sekarang, kenapa tidak dibalik itu pertanyaan? Adakah ayat hadisnya melarang bawa telur? Mestinya itu pertanyaannya. Lakutu toye. Saya mengajak berpikir Pak. Dia bilang tidak, kita mau jelas ayatnya, jelas hadisnya. Kalau tidak ada ayatnya saya tidak mau lakukan. Betul? Monroe itu bicaramu. Kalau tidak ada ayatnya kau tidak mau lakukan. Dia bilang iya, karena dasar beragama kan Quran. Makanya kalau tidak ada ayatnya saya tidak mau lakukan. Pekko gatosi batemu kamase. Kenapa engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tidak ada 2 kalimat syahadat dalam Al-Quran. Apa mulai ropus? Dia bilang masa tidak ada? Pernah kurasa kubaca? Saya bilang pasti salah rasa. Jadi tidak usah suka menantang, lebih bagus belajar dulu lah. Belajar dulu lah. Poson itu Pak, baru satu itu masalah. Tidak semua juga masalah ada dalam hadis Pak. Mengeluarkan zakat fitrah beras, tidak ada hadisnya. Yang ada mengeluarkan zakat fitrah gandum. Kenapa beras? Dalam hadis gandum? Dan pusing kira-kira. Kemarin ada yang nanya saya, Ustadz, itu dalam hadis dianjurkan orang berwudu di rumah baru berjalan ke masjid. Karena tiap melangkah terhapus dosa. Melangkah terhapus dosa. Berwudu lalu berjalan ke masjid. Pertanyaannya Ustadz,
Bagaimana kalau saya naik motor ke masjid? Apa kepan na asam urat? Saya bilang jangan luka aku Pak. Islam itu luas penafsirannya. Maka boleh lagi ditafsirkan bahwa siapa yang berwudu di rumahnya lalu naik motor ke masjid, setiap putaran ban motornya terhapus dosanya. Hadiskah itu Ustaz? Bukan. Terus apa? Mempersamakan kedudukan hukum. Karena Islam itu tidak kaku. Itulah namanya kias. Kias terbagi 9. Apa-apa itu dan penjelasannya 1 semester itu dipelajari. Bukan hanya 1 jam. Jadi jangan suka nantang lah. Cobalah bijak beragama. Karena Islam itu bukan 2 tambah 2 berapa, bukan. Karena kalau 2 tambah 2 berapa, hanya 1 jawabannya Pak. 4. Dia gagal lain. Islam tidak begitu. Terus gimana? Islam itu adalah 4 itu berapa ditambah berapa? Maka dia jawab 1 tambah 3, betul. Bapak jawab 3 tambah 1, cocok. Bapak jawab 2 tambah 2, benar. Ini jawab 2 tambah 3 kurang 1, cocok toh. Kenapa mau bertengkar? Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Orang salat, contoh. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya. Ini dibaca Rasul. Silakan buka hadis. Muncul sahabat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Letur capana. Bitu anak lain juga dia baca Pak. Tuh. Ini 1 tambah 3. Ya tosi dimundri 3 tambah 1. Pak Laitona baca. Begitu selesai sholat Rasul balik lalu berkata man qail. Niga dendrero, siapa tadi itu? Siapa yang baca Allahu Akbar kabiran? Ana ya Rasulullah. Iya baca. Maka Nabi tahu, ketika kau baca itu bertumpuk malaikat di sekitarmu mencatat kata-katamu. Bijak kan? Dia nama kena Nabi bid'ah, neraka mululungan ngiko. Apa ya Allah, Allahumma ba'id. Kenapa kau Allahu Akbar kabiran? As-salatu khairum minan naum kalau subuh. Bukan dari Rasulullah. Rasul tidak pernah ajarkan. Itu inisiatornya Bilal bin Rabah. Azan tidak pakai mic. Sekarang orang pakai mic, berarti bid'ah. Ya kan? Betul dah? Kan bid'ah nggak ada. Semua yang tidak ada kan itu bid'ah. Berarti mic ini bid'ah. Magi cocok mui. Bilal naik di tempat yang tinggi. Di situ azan. Soloh balik ke kanan. Tidak kelihatan Rasul. Hayya 'alal falah belok kiri. Tidak kelihatan Rasul. Wih, baramatin romupi mungkin masih tidur. Nagasa siseng. As-salatu khairum minan naum. Lebih bagus sholat daripada tidur. Langsung Rasul masuk dan berkata, sodakta ya Bilal, tongek ko Bilal, lebih bagus sholat daripada tidur. Tanya pula di Nabi taruh azan 2 kali kalau Jumat, bukan dari Rasulullah itu dari Abu Bakar As-Siddiq. Lagi bid'ah mana roh? Jadi pelan-pelan. Ada ceramah saya di YouTube itu, saya tidak tahu siapa yang masukkan. Dan di Facebook, gana tuh tantangan. Amirul Amri perlu belajar banyak. Amirul Amri ahli bid'ah. Tapi dia gak aku jawab. Lagi pacapu micu sana reo. Pacapu micu. Ada yang seroti saya profesor, juga diobati-bati Pak. Betul engkau profesor, tapi profesor perikanan.
Minta maaf Pak. Ada pernah profesor begini. Dia bilang kurban itu kalau hari raya tidak perlu disembelih sapi. Cukup dibelikan uang itu sembako baru dibagi-bagi. Hebat narok. Maka dah kau prop tobat ki. Itu kurban mesti mengalirkan darah. Kalau hanya beli super mie, minyak goreng, beras gula, tania kurban senanya tuh sedekah sembako. Tapi agak sinaseng, saya ini profesor. Amirullah Amri bukan profesor. Saya bilang iya terima kasih Bro. Karena Bapak sebagai profesor, pertanyaan adalah yang paling kecil. Apa bahasa Arabnya tai telinga? Denaiseng itu. Artinya adalah biar orang profesor tidak semua masalah engkau tahu. Apalagi masalah agama engkau bukan dari pesantren. Betul enggak? Maka jangan menyombongkan diri gara-gara ilmu. Sahabat silalo tas sidapi tahu Betul enggak? Silalo tas sidapi itu jangan pandang enteng orang. Orang itu salah menurut kita, belum tentu salah menurut Allah. Pak Kusekotomir kasih padi sengena. Minta maaf. Saya orang pesantren. Malah saya pimpinan pesantren. Kalau saya ngetes satu-satu makhraj huruf, saya suruh ngaji. Maka yang saya pahami, saya jadikan patron, pola. Maka saya akan berkata ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Kenapa? Karena baju saya yang saya mau pakaikan Bapak. Paham kira-kira? Ya. Yang fasih ngaji tentu mampu membedakan antara ucapan ha, ho, aha, nah, terlalu menirok. Tapi kalau orang tidak pernah mempelajari itu, pada moi hotel, Honda, pada. Mampu tidak membedakan antara so, sya, la, sa, kalau tidak pernah menggeluti. Ya kan? Mestinya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu. Itu. Tapi mama samisina baca isa sulsila silsala salaman. Salah mana Pak? Apa memesasah? Tapi menurut Allah Ta'ala belum tentu salah. Karena si kotomir kasih pada sengena. Coba tuh. Inna Allah la yandur ila suwarikum walakinna Allah yandur ila kulubikum. Allah tidak melihat kefasihanmu, ketampananmu, kecantikanmu, kehebatanmu, tapi Allah melihat hatimu. Saya melihat orang Cina, saya sama-sama, dia ikut sama-sama saya umroh di travel saya, Amhatur itu saya punya, PT Wisata Ibadah Amhatur. Dia ikut sama saya, baru masuk Islam. Dia bilang sama saya, pegang kain heran, Ustadz, saya mau terima beres. Apa? Terima beres. Maksudnya apa yang dibilang Ustadz itu juga saya bilang. Biar Robbana atina dia tidak hafal Pak. Jadi saya teriak di sampingnya. Robbana. Itu lagi pengucapan roh itu sampai 8 kali perubahan Pak. Robbana. Kata ini orang Cina. Saya udah teriak. Robbana atina fid dunia hasanah. Robbana, dia bilang lambana. Coba tuh Pak. Maka menurut kalau baju saya mau pakaikan, pasti saya bilang salah. Karena mestinya roh, kenapa dibilang lah?
Tapi ini Cina ini basah mukanya karena air mata. Dia menangis Pak Tawab, meskipun bacaannya lambana. Coba. Beranikah kira-kira kita berkata salah? Jangan suka pandang enteng orang. Jangan suka menunjukkan tempatnya orang di neraka, karena kita juga belum jelas. Di pagaga tersertifikat tamat suruga. Sedikit bid'ah, musyrik, neraka pelan-pelan. Rujukannya jangan hanya satu. Ibnu Taimiyah. Jadikan juga rujukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jangan hanya Imam Malik, baca juga Imam Syafi'i. Tuh. Jangan hanya muter-muter di Indonesia, coba juga melangkahkan kaki ke Timur Tengah. Pernah saya siarai kuburnya Imam Bukhari, Pak. Periwayat hadis nomor 1. Kalau kita baca hadis selalu baca Rawahul Bukhari. Orang berkata hadis sahih. Saya siarai kuburnya. Sampai di kuburnya Imam Bukhari saya tercengang. Karena kuburnya itu mungkin lebih tinggi daripada ini Palepon. Ada orang yang suka nantang juga diikut di rombongan itu. Dia bilang sama saya, Ustadz, saya baca dalam hadis, maka kagak mau baca koro. Ustadz, dilarang meninggikan kuburan. Rawahul Bukhari. Tapi kenapa kuburnya Imam Bukhari tinggi Ustaz? Nah, apa mula ni pusit toh? Mana sani pusit Pak? Karena dia baca dilarang meninggikan kuburan. Rawahul Bukhari. Tapi kenapa tinggi kuburnya Imam Bukhari Ustaz? Maka dak apa tanya to iko mongkosoki. Dia bilang bukan begitu Ustadz, kita butuh itu penjelasan bagus. Kalau butuh penjelasan jangan suka nantang. Dan ngajinya jangan sepotong-sepotong. Itu tadi dilarang meninggikan kuburan. Itu namanya matan hadis, materinya. Syarahnya, penjelasannya di situ belum baca. Nah, kalau udah penjelasannya dilarang meninggikan kuburan kecuali 4 kuburan, tapi ini kok tuh dia desa sudah tidak ada. Yang 4 itu 1 kuburnya para nabi. Silakan teliti para nabi. Saya pernah serai kuburnya Nabi Ibrahim juga ditinggikan. Nabi Daud, Musa, Harun, tuh tinggikan kan? Saya rasa Pak Haji yang pernah ke Madinah, kuburnya Rasulullah kan ditinggikan. Apa bertentangan tadi itu hadis? Yang kedua, kuburnya ulama besar. Saya pernah serai kuburnya Imam Syafi'i, ulama besar, ditinggikan. Ibnu Athaillah yang menyusung Syarul Hikam, ditinggikan. Imam Ghazali, ditinggikan. Tidak usah ulama-ulama begitu karena terlalu jauh. Ini saja ulama Indonesia, Sulawesi yang amat terkenal di dunia. Syekh Yusuf. Ditinggikan kan? Orang Makassar bilang tuanta salamaka. Kompleks sih Ustaz. Kenapa itu dipanggil tuanta salamaka? Maka ada ekosistem na diobi tuanta salamaka. Kalau orang mau panggil kok itu gelaran karena keilmuannya. Imam Ghazali gelarannya Hujjatul Islam, pembela Islam. Ibnu Taimiyah gelarannya Syekhul Islam, gurunya, syekhnya Islam. Imam Nawawi gelarannya Muhyiddin. Itu ada semua gelaran-gelarannya. Jadi bacalah buku sebanyak mungkin. Lalu kalau kita beda dengan orang, biarkan orang mengamalkan, kita juga mengamalkan. Yang mau kunut subuh lah, tidak usah dimasukkan di neraka orang yang kunut subuh. Karena kunut subuh juga pasti ada alasannya. Salah sedikit juga dia ngomong, yang tidak kunut justru masuk neraka.
Jadi yang kunut subuh neraka, yang tidak kunut juga neraka. Kosong surga, Pak. Ya kan? Dan kalau ini yang kita mau bongkar, mau bahas sampai subuh tidak selesai-selesai, Pak. Saya yakin tidak selesai. Yang mau tarawih nanti hanya 8 lalu witir, silakan. Yang mau 20 jangan dicegat. Enak itu. Yang mau doa berjamaah, silakan doa jamaah. Yang tidak mau Pak natuangan ngalena mucalalena, silakan jamaah toni. Cuma jangan ngomong tidak ada hadis doa berjamaah. Saya bilang astagfirullah. Bukan tidak ada hadisnya, belum baca hadisnya kamase. Belum baca. Apa ya wapalah hadisnya. Atau pebawa nih jana kuru bongkar mana ngi atau peni wapalah hadisnya wapalah. Subhanallah. Kemudian ini terakhir ini. Saya butuh istirahat sebenarnya. Kalau orang bicara panas sayolok judulnya apa yang mau dibicarakan? Masalah syariat kah? Masalah syiar kah? Ataukah masalah adat? Rega senu-senungin mesti jelas tema sentralnya. Kalau bicara syariat mesti nanya mana ayat hadisnya. Contohnya, Ibu, kalau hari raya Idul Kurban, satu sapi disyariatkan berapa orang? 7 orang. Itu namanya syariat. Itulah yang bersyariat. Pelaksana. Ya, pelaksana 7 orang. Tapi yang 7 itu tetap juga pahalanya ke keluarganya. Tapi keluarganya hanya dapat pahala. Syariat tidak. Dan siapa yang tidak melakukan syariatnya kurban dituntut di akhirat. Karena mau wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang merasa lapang untuk berkurban lalu tidak berkurban, jangan dekat ke musalla kami. Jadi kalau bilang satu sapi 7 keluarga, betul, pahala. Tapi syariat yang 7 orang. Saya kasih contoh lagi. Kalau hanya mau dapat pahala khatam Quran, tamat Quran, pahala khatam Quran, tidak usah baca 30 juz, Pak. Cukup baca qul huwallahu ahad 3 kali. Man qara'a qul huwallahu ahad 3 maratin faka'annama qara'al Qur'ana ajma'ah. Siapa orang membaca qul huwallahu ahad 3 kali, maka dia khatam Quran secara keseluruhan. Tapi ini khatam pahala. Kalau syariat mesti dibaca mulai dari huruf ba, dari kata bismillahi sampai huruf sin. Minal jinnati wan nas. Ba, sin 30 juz. Huruf ba dengan sin disambung bunyinya bas. Engkau mana nih kau tuh? 30 juz. Cukup bas. Enggak sih gagama paterekakang ini 40 juz. 30 manesai 10 juz masuk buih. Iga si sok buih ka masih. Manesa lagi nade mu baca hi. Awe. Ya Allah. Nah sekarang kalau kurban 7 orang, orang berkata hadisnya mana? Karena syariat, maka dibukalah lembaran hadis, ditemukanlah di situ Al-Baqarah bisab'in. Untuk 1 ekor sapi adalah 7 orang. Anasan syariat. Salat maghrib 3 rakaat, buka hadis, betulkah 3 rakaat? Disepakati di seluruh dunia karena hadis 3 rakaat itu namanya syariat. Tapi embere pantai soko telo tania syariat. Jadi jangan pernah nanya mana ayat hadisnya. Berarti ini orang tidak mengerti apa tema yang mau dibahas. Iya. Tidak perlu nanya mana ayat hadisnya karena bukan syariat. Aga pada asalnya syiar. Aga syiar promosi.
Promosi Pak. Karena dengan bawa telur panteng soko, orang nanya, woi, mesti apa maulid? Manakah? Engkau tuh promosi maulid ya no? Kalau orang pakai baju toga, maka itu syiar. Promosi. Promosi apa? Wisuda. Ya kan Pak? Jangan tanya hadisnya, pasti tidak ada. Kalau bendera putih di depan rumahnya orang, itu adalah syiar, promosi. Promosi apa? Tomate. Aro? Inai mate njore nganu kania kucini bendera putih. Nasi anu mate ambok tuo. Contoh mi Pak, contoh mi. Kalau janur kuning di depan rumahnya orang, janur kuning, itu adalah syiar, promosi, pertanda apa Pak? Boting, Tyson itu. Jangan tanya mana ayat hadisnya janur kuning, tidak ada. Kalau peringatan 17 Agustus menyemarakkan proklamasi kemerdekaan, maka Pak Lurah teriak-teriak, dihimbau masyarakat agar pasang bendera umbul-umbul, utamanya di lorong-lorong, hiasi dengan umbul-umbul. Jangan tanya, Pak Lurah, apa hadisnya umbul-umbul? Kata Pak Lurah, kupila pasien. Tena hadis nanjo katiai syariat, syiar, promosi. Manesan itu Pak. Yang ketiga, adat. Ini saya menyusung lagi buku 77 tanya jawab seputar kematian, tinjauan syariat, syiar dan tradisi. Mungkin selesai bulan ini. Bulan kemarin sudah selesai satu, alhamdulillah, mungkin sudah ada di Toha, mungkin sudah ada di Gramedia. Kado terbaik di kubur. Sudah selesai. Di situ saya terangkan di situ tentang baca Fatihah buat orang meninggal. Kalau tidak sependapat silakan Bu Tony ini tantangan. Iya kan? Tidak usah maki-maki saya. Saya ulangi lagi, ada. Pernah di suatu saat Pak, saya diundang nasihat pernikahan dan doa. Pura nak macerama, doa nak. Intinya doa yang saya bilang, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, satukanlah cinta keduanya mempelai, sebagaimana menyatunya cintanya Nabi Adam dengan istrinya Hawa. Ada di depan saya, dia tidak bilang amin, geleng-geleng kepala baru bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu ngatiku magatosi na toba ya. Orang pada bilang amin, amin, dia bilang astagfirullah, astagfirullah. Begitu selesai saya doa Pak, dia mendekat ke saya, Ustaz, saya bilang, iya, maga ngari ki. Kenapa tadi Ustaz ketika doa disebut Adam dan Hawa? Kenapa bilang satukan cintanya kedua mempelai sebagaimana menyatunya cintanya Nabi Adam dengan Hawa? Saya bilang terserah saya Pak, karena saya yang disuruh baca doa bukan Bapak. Kenapa? Karena orang yang begini ini tidak pantas begitu kata-katamu dengan saya di banyak orang lagi. Saya bilang jadi maunya Bapak apa? Dia bilang mestinya hanya baca padukan cintanya kedua mempelai. Tidak usah disambung lagi sebagaimana menyatunya cintanya Adam dan Hawa. Karena itu tawassul. Dia bilang. Saya bilang kenapa kalau tawassul Pak? Tidak boleh itu. Bagus. Sebentar Bapak kalau sholat lalu baca tahiyat, tidak usah sambung kama shallaita ala Ibrahim wala ali Ibrahim. Persis itu. Mulai bingung Pak. Mau begini, astagfirullah, astagfirullah. Lisus kada kagak sih? Dia bilang lagi, Ustadz Amirullah Amri sebagai muballi, mestinya itu ceramahkan
bahwa menaburi beras orang nikah itu mubasir, bersaudara dengan setan. Kata be ini Mike, ini nama pidato. Barat na lelu na pepek ko pun na bola. Saya bilang, Pak, itu tadi menaburi beras bukan mubasir itu. Dia bilang, kenapa bukan mubasir? Dia buang-buang beras. Saya bilang, dibuang-buang beras menurut pengetahuannya Bapak. Karena Bapak memahami fungsi beras hanya satu, dimakan. Jadi kapan tidak dimakan mubasir? Bagaimana kalau beras itu dibuat kaligrafi? Apa mulai bingung tuh? Dia bilang, tidak mubasir itu. Saya bilang, Pak, sadarkah Bapak? Justru Bapak itu mubasir. Bapak yang mubasir. Saya bilang, apanya saya mubasir? Saya bilang, coba lihat model bajunya. 4 sakunya. Baru 1 saja ditempati pulpen. Abean itu terlua iya mubasir. Mubasir itu. Ada lagi telinganya bajunya di sini. Pak capu kainnya tuh Pak. Itu tadi menaburi beras itu adatnya orang Bugis. Maka da endre no maina. Na ki aja na tindro mimupongam. Apa melu tu manre benemu a galuk ko, a darek ko, dangkak ko. Jangan tanya mana ayat hadisnya, pasti tidak ketemu. Karena tidak ketemu langsung bilang bid'ah. Istri saya orang Bone. Begitu saya naik di rumah, saya dipangku saya sama mertua. Kenapa dipangku? Itu adat. Jangan tanya ayat hadisnya, tidak ketemu. Kenapa dipangku? Ada nalaogi, mak bituangi. Nah, hari ini kau sudah resmi anak di rumah ini. Saya pangku engkau sama anakku yang engkau nikahi, saya pangku sejak kecil. Sekarang saya pangku engkau juga resmi anak mantu namanya. Jadi esok atau lusa kalau aku marah kepadamu, tidak perlu nak tinggalkan rumah ini. Karena namanya marahnya orang tua kepada anak. Orang tua marah ke anaknya pagi, sore, nasapa di pai menganak na neraka. Tuh. Itu adat Pak, jangan cari hadisnya, pasti tidak ketemu. Tidak ketemu hadisnya lalu ngomong bid'ah, salah komandang, salah. Orang bawa erang-erang, olah suji Pak. Tahu olah suji? Isinya tebu, betul Bu? Begitu diusung, langsung berkata keluarganya mempelai perempuan, stop. Taruh di saliut, simpan di luar. Apa maknanya? Oi, kalau sifatmu bersifat tebu, simpan di luar, jangan masuk di rumah ini. Karena tebu itu hanya awalnya manis. Si ulat 20 macening, tapi bulan keempat sudah tidak manis lagi. Waktunya 1 bulan nikah, tak butuh banana nasang hati-hati sayang. Manis kan? Bulan keempat tertumbuh kakinya istrinya, nasa kegi mutaruh matamu. Masih sifat tebu. Kelapa 1 tandang, stop, simpan di luar. Artinya adalah, kalau sifatmu ibarat kelapa, ndak usah masuk dalam rumah. Karena kelapa 1 tandang, 1 rumah, tapi tidak pernah saling memberi airnya. Alena mi pada tangku maneng, saliwun ni mutaruh si Pak Makor. Jadi semua ada makna Pak. Kemarin di Kalimantan saya terangkan tentang maknanya ini. Orang berkata baru saya dengar. Saya bilang makanya jangan suka sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit haram. Nah tania nene buka masih busuruga tania. Puang Allah Ta'ala. Dan puang Allah Ta'ala itu marah Rahman, Maha Rahim. Jangan sampai natana kita. Kenapa kalimatnya dalam Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa tidak dibalik? Nasta'in iyyaka. Dia iseng jawabannya. Padahal baru yang kecil-kecil. Tuh.
Ada orang pidato sama alena dia setuju di masanya Abu Hanifah. Napasa teh makutana napasa. Sampai ada orang lari ke rumahnya Abu Hanifah. Abu Hanifah, ada orang di situ napasa ki makutana. Banyaknya napasa lah, makanya Abu Hanifah kau pergi tanya. Bahwa ada itu dalam Al-Quran, ceritanya itu semut. Di saat tentaranya Nabi Sulaiman mau lewat, maka ada semut berbicara bahwa, weh sekalian sebangsa semut, masuklah di lubangmu supaya engkau tidak terinjak oleh tentaranya Sulaiman. Nah, lokan ini tanah ini sang ada begini, ada dalam Al-Quran itu ada semut yang berbicara. Nah, bagus Kiai. Kalau begitu saya mau bertanya, semut yang memberikan pengumuman pada waktu itu semut perempuankah atau semut laki-laki? Magi. Persoalan sedikit sekali. Posoy Pak, posoy. Dia tidak tahu jawabannya. Jadi tidak semua itu masalah mesti kita tahu. Karena tidak semua masalah kita tahu, lebih bagus ngomong. Lakukanlah apa yang Bapak paham. Yang saya paham juga saya lakukan. Kita berteman di dunia dan kita bersahabat di dalam surga. Kan enak. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Kalau kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau ada salah dan kekurangan, saya Amirullah Amri, manusia biasa yang pengetahuannya amat sedikit, maka dimaafkan saya. Tapi kalau hanya suara saya mau didengar, saya rasa pulang sebentar, buka YouTube, tulis Amirullah Amri, enter, biar dengar pidato saya sampai subuh. Saya rasa belum selesai. Itu. Mari kita baca doa. Barakah suratul Fatihah yang sakit-sakitan agar Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Yang tidak romantis rumah tangganya, semoga Allah menjadikan rumah tangga yang bahagia. Yang belum pernah menziarahi Mekah dan Madinah, semoga Allah melapangkan rezekinya dan Allah mengundangnya menziarahi Mekah dan Madinah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain Makkah wa Madinah waj'alna hajjatana wa umratana maqbulatan wa mabruratan indaka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Fatihah itu Pak doa. Apapun tergantung niatnya. Ya, barakana Fatihah gini seperti yang tadi. Termasuk orang mati bacakan Fatihah. Ada juga pernah nanya saya, Ustadz, kalau kirim Fatihah ke ibu kita yang sudah meninggal sampai itu Ustadz, maka dekat sampai. Ada tandanya sampai Ustadz? Ada. Apa tandanya? Saya bilang semua Fatihah yang saya kirim tidak ada yang kembali, berarti sampai semua. Sekian demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz, banyak sekali pelajaran ilmu yang diberikan oleh Bapak Kiai Haji Amrullah Amri, MA. Betul apa yang disampaikan Bapak Ustaz, banyak sekali pelajaran. Silakan Bapak Ibu buka YouTube, di banyak channel yang menyiarkan itu. Saya pun juga banyak sekali belajar melihat YouTube-nya Bapak Kiai. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili Majelis Taklim Pengurus Masjid mengucapkan banyak sekali terima kasih atas partisipasinya sehingga kegiatan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini terlaksana dengan baik.
Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dengan selesainya bacaan doa tadi, maka selesailah seluruh rangkaian perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon barangkali ada yang mewakili bapak-bapak untuk memberikan, jangan berebut Pak, mungkin diberikan, nanti ada yang tertusuk di situ mungkin ya. Tolong Bapak, anak-anakku sekalian yang saya cintai, jangan berebut, nanti ada bapak-bapak atau kakak-kakak yang membagikan. Duduk masing-masing di tempat, bapak-bapaklah yang membagikan anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Pak, jangan diberikan Pak, kalau lari Pak ya diberikan duduk dengan baik, ya duduk dengan baik kemudian diberikan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu إله